Banyak anak muda zaman now sering bertanya kepada kakak, Kak Max, kira-kira dosa nggak ya main game? Nah, dalam episode kali ini, kami dan juga terlebih kakak akan membahas dosa nggak sih main game? Lalu bagaimana pandangan menurut iman Kristen terhadap main game? Penasaran kan? Terus video ini sampai akhir. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini jika video ini memberkati kalian semua. Oke? Kakak tunggu ya. 1, 2, 3, let's go! Shalom guys, kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita, yaitu Yezia Channel. Pada episode kali ini dalam program yaitu Milenial Bertanya, di mana dalam program Milenial Bertanya ini kita akan membahas masalah-masalah ataupun dilema-dilema yang dialami ataupun terjadi dalam kehidupan anak-anak muda atau remaja Kristen pada zaman now. Bersama dengan Kak Max, dalam episode kali ini kita akan sama-sama membahas satu tema, satu pertanyaan, satu dilema yang sering anak-anak zaman now bertanya. Apa itu Kak Max? Kak, main game itu dosa nggak ya Kak? Game merupakan salah satu bentuk hobi, yaitu anak-anak muda zaman now. Jadi main game itu adalah salah satu wujud hobi yang dimiliki anak-anak muda zaman sekarang. Kalau kita telusuri, kakak mau bilang banyak hobi yang anak-anak muda zaman sekarang punya. Ada hobi baca buku, ada hobi jahat, ada hobi apalagi masak, tapi juga ada hobi, yaitu sebagian anak-anak muda apa? Hobi main game. Nah, hobi itu adalah sebuah kesukaan, sebuah kegemaran yang dimiliki setiap orang atau setiap manusia. Jadi hobi itu adalah sesuatu yang menjadi kegemarannya, kesukaannya dari seseorang atau manusia. Dan main game itu adalah salah satu, yaitu bentuk dari hobi-hobi dari anak muda. Sebelum Kak Max akan membahas lebih lanjut, dosa nggak sih main game menurut pandangan orang Kristen? Dosa nggak sih? Boleh nggak sih kalau anak-anak muda remaja zaman sekarang bermain game? Nah, kakak akan jelaskan terlebih dahulu sebelum kita lebih dalam lagi, yaitu beberapa tipikal, yaitu game atau beberapa tipe orang yang bermain game. Nah, seterusnya kakak akan sebut orang yang main game itu dengan sebutan gamers. Apa boleh diulang? Ya, betul, gamers. Gamers itu adalah sebutan orang yang suka punya hobi main game. Nah, kakak searching, kakak cari tahu zaman sekarang, zaman now, ada beberapa tipikal gamers yang kakak temui. Penasaran kan? Oke, kalian boleh catat, kalian boleh perhatikan. Kakak catat ada 3 gamers, yaitu yang kakak temui zaman sekarang, atau 3 tipe gamers yaitu zaman sekarang. Apa aja Kak Max? Oke, yang pertama yaitu kakak catat adalah gamers konsol. Kakak dapatkan adalah gamers konsol. Boleh diulang apa? Gamers konsol. Sudah apa Kak Max? Jadi gamers konsol ini adalah gamers yang memainkan gamenya dalam bentuk atau di sebuah media konsol game. Contohnya apa Kak Max? Yang sering kita ketemukan biasanya kalau lagi jalan ke mall. Apa? PS2, PlayStation 2, PlayStation 1, PlayStation 4. Bahkan yang mau rilis kan PlayStation 5, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Wii, terus Nintendo Switch yang lagi booming zaman sekarang. Nah, itu semua adalah tipe gamer konsol. Jadi, tipe gamer konsol ini hanya ada kita temukan di rumah-rumah. Jadi,
konsolnya biasanya terletak di bawah TV di rumah ataupun di kamar atau di ruang TV. Nah, itu tipe gamers konsol. Jadi yang pertama apa? Tipe gamers konsol. Nah, kakak ketemukan yang kedua. Apa? Tipe gamers handheld. Boleh diulang apa? Tipe gamers handheld. Apa itu Kamex? Tipe gamers handheld ini adalah gamers yang suka memainkan game dalam bentuk konsol handheld. Artinya handheld itu suka dibawa kemana-mana, dipegang oleh tangan. Contohnya apa Kamex? Nah, kakak temukan banyak sekali kita beredar zaman sekarang. Apa tuh gamer handheld? Yaitu contohnya yang pertama, Nintendo 3DS. Mungkin kalian ada yang punya kali ya. Terus apa lagi Kamex? Nintendo DS. Kan? Terus apa lagi? PSP, PlayStation Portable. Biasanya cowok-cowok tuh tahu tuh suka punya ini. Dan sebagainya. Itu adalah tipe gamers handheld atau tipe gamers yang konsolnya dipegang. Jadi bisa main di mana-mana. Misal lagi di kantor, lagi istirahat, lagi di bus, lagi di busway, di kereta gitu kan. Bisa main di mana-mana. Itu gamers handheld. Nah, yang terakhir kakak ketemukan yang lagi booming zaman sekarang. Apa tuh Kamex? Yang terakhir adalah gamers mobile. Tipe gamers mobile. Artinya, tipe gamers mobile ini seorang gamers yang memainkan gamenya di device mobile atau yang sering kita sebut dengan handphone. Nah, tipe gamers ini adalah orang yang demen main di game di handphone. Zaman sekarang lagi booming gitu. Nah, ini biasanya game-gamenya apa? Biasanya dimainkan di device apa? Biasanya HP Pocophone. Mungkin F1 yang udah tahu tuh, pada tahu tuh suka gamer. Apalagi? Terus ROG Phone. Kok Kak Mix tahu? Ya tahu lah. Terus apa lagi? Black Shark 2-1. Nah, itu adalah tipikal yaitu gamers berdasarkan device-nya. Jadi ada 3. Apa tadi kakak bilang? Yang pertama, gamers konsol, mainnya di konsol. Biasanya itu di rumah-rumah, di ruang TV, di kamar tidur. Itu bentuknya apa? PS3, PS4, Nintendo Wii, Wii U, terus apa lagi dan sebagainya. Lalu ada yang kedua, tipe game handheld. Artinya gamers ini memainkan konsol device-nya dalam bentuk handheld. Bisa dibawa kemana-mana, di bus, di KRL gitu kan, lagi di kantor. Nah, itu bentuknya apa? 3DS, Nintendo DS dan sebagainya. Dan yang terakhir yang lagi booming itu tipe gamers berdasarkan device-nya adalah gamers mobile. Nah, biasanya ini adalah HP-HP dengan spek yang tinggi. Misalnya Black Shark 1 dan 2, ROG Phone, terus Pocophone F1. Nah, sekarang ada muncul Pocophone F2 dan sebagainya. Nah, ini kakak mau bilang adalah tipikal gamers berdasarkan device-nya. Jadi ngerti ya, ada gamers-gamers yang berdasarkan device. Kakak percaya ketika kalian nonton pasti kalian ada salah satu yang gamersnya. Entah itu konsol, entah itu handheld, ataupun ada yang yaitu gamers tipikal mobile. Nah, sekarang kakak akan bahas yaitu gamers dengan genre game kesukaannya, atau kalau mau gampangnya genre-genre dalam game itu. Nah, kakak ada catat beberapa game yang sering kita ketemukan, yaitu genrenya, jenis-jenisnya. Pertama kakak temukan adalah game dengan genre sport. Nah, apa itu Kamex game dengan genre sport? Game dengan genre sport ini artinya game yang berjenis olahraga atau permainannya adalah olahraga. Contohnya apa? FIFA 20, Pro Evolution Soccer 20. Nah, terus apa lagi? NBA dan sebagainya. Jadi ada beberapa gamer yang suka game sport.
biasanya kaum lelaki nih suka game sport, entah ada yang main bola, ada yang main basket. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, kakak temukan apa? Genre gamenya, yaitu rolling playing game, atau yang sering disebut dengan para gamers apa? RPG. Nah, game RPG ini adalah game yang mempunyai alur cerita dan jenisnya adalah petualangan. Jadi game RPG ini adalah satu game yang berceritakan sebuah kisah, entah itu kerajaan, entah itu petualangan yang lain dan sebagainya. Nah, dalamnya itu berupa game itu petualangan biasanya. Contohnya apa, Kamex? Yang sering gamers kenal, Final Fantasy. Nah itu RPG. Terus apa lagi, Kamex? Itu Suikoden. Nah ini pasti yang sering main game nih tahu nih, PS1 nih. Lalu itu yang kedua, jadi tipe game RPG. Nah yang ketiga, kakak ingin kasih tahu yaitu game simulation. Tipe game simulation, genrenya simulasi. Game ini adalah berisikan tentang game yang simulasi sesuatu. Bisa simulasi kehidupan, bisa simulasi tentang transportasi dan sebagainya. Contohnya apa, Kak Max? Yang pertama, kalian pasti kenal dan sering ketemu. Apa itu? The Sims. Nah, para cowok dan cewek pasti suka main The Sims. Betul nggak? Jadi The Sims itu adalah game yaitu dengan genre simulasi tentang kehidupan. Bagaimana orang memulai dari hal yang kecil lalu punya rumah dan sebagainya. Terus apalagi ada sering game Harvest Moon. Nah, ini para wanita juga suka nih. Game Harvest Moon ini adalah salah satu game simulasi. Tipenya game simulasi tentang apa? Kehidupan pertanian, kehidupan merawat ternak dan sebagainya. Dan apalagi tipikal game genrenya. Biasanya kita ketemu ada game genre dengan genre strategi. Ini cowok-cowok suka nih. Artinya di dalamnya game itu berisikan tentang strategi-strategi. Contohnya apa? Strategi perang, strategi apa lagi? Taktik gitu. Nah, ini contohnya gamenya adalah misalnya apa? Game-game perang, strategi perang. Kalau di mobile itu Lord Mobile. Nah, itu contohnya. Terus ada juga strategi apa? Manager, bola, Pro Evolution Soccer Manager. Nah, itu jenis-jenis biasanya game-game yang sering kita ketemukan dan sering kita yaitu mainkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu pertanyaannya, Kak Max, kira-kira menurut pandangan kakak sebagai hamba Tuhan, lalu menurut pandangan iman Kristen gitu, dosa nggak sih main game? Nah, menurut kalian gimana? Kakak pengen tanya, dosa nggak sih kalau kita main game? Hah? Ada yang bilang dosa, Kak. Ada yang bilang nggak dosa, Kak. Oke. Jadi kakak harus kasih tahu, kakak buka pemikiran kalian dulu bahwa main game itu adalah sebuah hobi, sebuah kesukaan. Jadi kalau menurut kakak, jawaban kakak, main game itu tidak dosa jika, nah ada kata jika. Jadi main game itu tidak dosa jika yang pertama kita main gamenya dalam waktu tertentu, atau kita mainkan gamenya ditentukan oleh waktu tertentu. Maksudnya apakah, Max? Jadi kalian tuh main gamenya nggak seharian, nggak beberapa jam gitu. Jadi kalian ada waktu-waktu tertentu. Misalnya apa? Dalam waktu selang istirahat lagi kerja gitu kan, udah selesai makan, bosan, pusing dengan kerjaan, boleh kalian main game gitu. Atau kalian lagi liburan, nggak ada kerjaan di rumah, boleh kalian main game gitu. Nah, kalau itu dalam waktu-waktu tertentu, kakak bilang itu nggak dosa, nggak salah. Tapi kalau salah, kalau dosa, kita main gamenya berlebihan.
atau waktunya di luar nalar manusia atau kebiasaan kita. Kakak sering ketemu nih anak-anak muda zaman now main game online. Apa? Yaitu suka apa? Main 10 jam. Ada yang 12 jam. Bahkan ada yang 2 hari nginep di warnet untuk main game. Kakak pikir gitu, apa gitu. Nah, itu yang kakak bilang sebagai hamba Tuhan, sebagai kakak rohani kalian, bahwa kalian gak boleh main game berlebihan. Kenapa? Sampai ada orang, anak muda, remaja gitu rela gak mandi, gak makan, cuma hanya main game. Karena itu membuat kecanduan gitu. Jadi kalau main game itu gak dosa kalau kita punya batasan waktu tertentu. Kalau 1-2 jam masih is okay. Di hari-hari libur is okay, gak masalah, no problem lah. Jadi yang pertama, main game itu gak dosa kalau kita dalam batasan waktu tertentu. Amin. Nah, oke, yang kedua kakak jawab, main game tidak dosa jika kalian selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan kalian dan tidak meninggalkan ibadah kalian. Boleh diulang apa? Kita selalu mengingat Tuhan dan tidak meninggalkan ibadah kalian. Ya, kalau kita ingat, kita bisa bagi waktu untuk kita beribadah sama Tuhan, kita balance, kita rajin ibadah, kita suka nyembah Tuhan, gitu kan. Tapi kita juga punya hobi main game, kita balance dan kita nggak lupa sama Tuhan. Kakak mau bilang nggak masalah, nggak dosa kalau kita main game. Kalau kita dosa, kalau kita lupa Tuhan, kalau kita lupa ibadah. Nah, ini yang kebangetan, gitu. Ini yang nggak boleh dimiliki oleh orang percaya anak muda. Jangan kita dengan main game, asik dengan main game gitu kan. Apa? Akhirnya kita lupa Tuhan gitu. Kita nggak punya ke gereja. Misal contoh, kalian Sabtu main game gitu kan, dikasih orang tua kesempatan. Kakak dulu juga tiap Sabtu doang main game. Dikasih kesempatan papa mama untuk main game di hari Sabtu. Nah, kalian main tuh dari pagi sampai malam. Nah, tiba-tiba esok hari kalian harus gereja, dibangunin papa kalian, mama kalian, "Cok, bangun." Misalnya, "Ayo gereja." Kalian bilang gini, "Mama, aku capek, Ma. Kemarin begadang. Udahlah, Mama aja itu gereja deh. Aku mah di rumah aja." Nah, itu gak boleh, itu dosa. Kalau kalian main game boleh, gak dosa. Kalau kalian tetap ingat dalam peraturan, dalam koridor yang ada. Ngerti ya? Jadi dalam koridor dan waktu yang tetap atau dalam ingat Tuhan. Lalu yang ketiga, kalau kita main game tidak dosa jika yang ketiga kita tidak melupakan tugas dan tanggung jawab kita. Boleh diulang apa? Tidak melupakan tugas dan tanggung jawab kita. Ya, banyak anak muda zaman sekarang gara-gara game kecanduan lupa tanggung jawabnya, lupa tugasnya. Misalnya contoh, kalau kalian belajar gitu kan, tugas dan tanggung jawab kalian apa? Belajar. Boleh main game 1 jam 30 menit, tapi setelah itu kalian tetap harus melakukan tugas tanggung jawab kalian. Itu apa? Belajar. Kalau lagi ulangan, belajar gitu kan. Sampingkan gamenya, tetap kalian belajar. Nanti kalau udah ujian, udah selesai UAS, UTS, nah kalian terserah mau main game gitu kan, tinggal nunggu rapot gak apa-apa. Tetap kalian lakukan tugas dan tanggung jawab kalian, bantu orang tua, nyuci piring, nyapu, ngepel dan sebagainya. Jadi yang ketiga apa? Jangan lupa tugas dan tanggung jawab kita di rumah. Nah, yang keempat, kalau main game itu nggak dosa jika kita tidak atau selalu mengingat keluarga kita. Nah, maksudnya apa? Kalau main game dosa itu kalau kita lupa keluarga. Nggak ada, kalau kakak bilang zaman now itu family time. Asik kan? Family time artinya waktu berkumpul dengan keluarga,
ngobrol dengan keluarga, ngobrol dengan papa, ngobrol dengan mama, sharing tentang sekolah, tentang cita-cita, tentang masa depan dan sebagainya. Nah, itu perlu itu dalam keluarga. Jangan sampai kalian main game tapi kalian lupa sharing sama keluarga, sharing sama mama papa, sharing sama opung dan sebagainya tentang masalah kalian, kehidupan kalian. Kakak mau bilang ini, karena game itu tidak bisa menyelesaikan masalah kalian, game itu tidak bisa menolong kalian. Tetapi kalau keluarga itu bisa minimal memberikan solusi atas masalah kalian dan memberikan sedikit bantuan kalau kalian dalam kesulitan. Ngerti kan? Jadi harus selalu ingat keluarga, atau kakak bilang kalian harus punya family time. Oke, lalu yang terakhir, yang kelima, kita boleh main game kalau kita bisa memetik hal-hal positif dari game yang kita mainkan. Tapi kalau kita dosa main game kalau kita memetik hal-hal negatif di game tersebut. Kakak mau bilang ini, kakak sebagai hamba Tuhan, kakak juga adalah seorang gamers, seorang yang suka hobi main game. Kakak mau bilang, gak selalu game itu bersifat negatif. Sekali lagi nih kakak bilang, gak selalu dan tidak semua game itu bersifat negatif. Tetapi ada juga hal-hal positif yang bisa kalian ambil. Contohnya apa Kak Mes? Yang pertama, kalian bisa ambil dalam main gamers apa? Hal-hal positifnya. Kalian yang pertama bisa belajar bahasa. Yes, betul. Karena games yang kita mainkan itu bukan bahasa Indonesia. Bener nggak? Setuju nggak? Rata-rata games yang kita mainkan itu bahasa Inggris. Tapi ada juga bahasa Jepang. Nah, kalau kalian nggak dosa, kalau kalian pinter dan bijaksana dalam memainkan games, kalian bisa apa? Belajar sambil main game, sambil belajar bahasa Inggris. Nah, keren kan? Sambil belajar bahasa Jepang. Nah, kakak punya temen dulu nih, kesaksian. Kakak punya temen dulu nggak pernah kepikirkan untuk bahasa Jepang. Teman dulu nggak pernah kepikiran bisa bahasa Jepang. Tapi satu kali dia main game, nah di game itu bahasa Jepang. Nah dia kepo gitu kan, pengen tahu ini bahasa apa sih aksaranya gitu kan. Iya kan, kepo gitu. Nah dia cari tahu belajar dari temennya, bahasa Jepang ini apa. Akhirnya dia tertarik gitu. Akhirnya singkat cerita, dia senang dengan bahasa Jepang. Akhirnya sekarang bisa bahasa Jepang. Keren kan? Nah, kakak juga dulu gitu. Kakak sekalipun kakak nggak pinter bahasa Inggris, tidak cum laude, tetapi kakak bisa ngerti lah bahasa Inggris pasif gitu. Dulunya bego banget gak bisa ngerti bahasa Inggris. Tapi karena kakak dulu suka main game, kakak ambil petik lagi main game gitu kan, tentang RPG itu cerita-cerita kan, ada kisahnya. Nah itu ada kosakata kakak ambil Alpha Links dulu zamannya. Terus kakak buka kamus, ini artinya apa ya? Oh jadi ngerti, bahasa Inggrisnya ini artinya gitu. Nah jadi kalau kalian bisa ambil positifnya, yang pertama kalian bisa belajar bahasa tanpa kalian harus les. Kalau kakak bilang itu belajar bahasa secara otodidak dengan main. Oke, betul nggak? Yes. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalian bisa meningkatkan skill kalian, bisa meningkatkan kemampuan kalian dalam biasanya ada yang dalam bidang manajemen, dalam bidang keuangan, dalam bidang mungkin dalam bidang olahraga. Betul nggak? Bisa aja, kakak percaya kok. Dalam bidang manajemen, kalian suka manajemen gitu kan, kalian bisa mainkan game yang dengan genre simulasi. Nah itu bisa melatih otak kalian untuk belajar tentang manajemen. Contoh, kalian main Harvest Moon. Ketika kalian main Harvest Moon, ini kakak nih, pengalaman kakak, kalian cuma dikasih modal kalau nggak salah 500 gold gitu kan, 500 gold. Tetapi kalian harus bisa mengembangkan duit itu
kan? Duit itu bisa menjadi ratusan ribu bahkan jutaan gold. Nah, game-game ini bisa melatih otak kalian secara nggak langsung untuk bagaimana kalian menjadi manajemen yang benar. Mengatur apa? Pengeluaran. Mengatur untuk apa? Pemasukan. Jadi neraca keuangan seimbang pengeluaran. Nah, ini bisa kalian petik gitu. Ada juga yang bisa apa? Main game sport. Bisa aja ambil skillnya kalian setelah main game, kalian bener-bener lakuin di kehidupan sehari-hari, kalian latihan. Nah, itu bisa menjadi hal positif. Nah, terus apalagi Kamex? Positifnya kita bisa apa? Kita bisa ambil yang keempat, yaitu apa? Yang suka desain. Desain. Nah, desain ini kalian biasanya apa? Biasanya suka desain-desain rumah. Nah, kalian bisa belajar dari game The Sims. Kakak kasih rekomendasi kalian main The Sims. Kalian bisa bangun rumah. Nah, dari situ bisa melatih apa? Desain kalian. Oh, mungkin siapa tahu kalian jadi insinyur bangun-bangun rumah. Kan kita nggak tahu masa depan kalian, betul nggak? Dengan main game The Sims misalnya, kalian bisa bangun rumah, desain kamar yang bagus gimana. Jadi kakak percaya kalian yang kelima harus mengambil hal-hal positif yang dari game. Kalau dosa, kita main game kalau kita ngambil apa? Hal negatif. Nah, hal negatifnya apa? Kekerasan. Nabok orang, bunuh orang, nah itu nggak boleh. Itu pornografi, percabulan, perzinahan itu nggak boleh. Gitu kan? Ada game yang seperti itu. Nah, kakak sarankan kalian nggak boleh mainkan itu. Jangan mainkan itu. Gitu. Kalian mainkan game-game yang yang memberikan kontribusi positif buat kalian. Jadi paham ya? Kalau menurut pandangan kakak bahwa main game itu nggak dosa jika yang pertama kalian punya batasan waktu tertentu. Artinya main gamenya dalam waktu tertentu dibatasi. Lalu yang kedua, main game tidak dosa jika kalian selalu dan tetap mengingat Tuhan dan tidak meninggalkan ibadah. Lalu yang ketiga, kalian kalau main game tidak dosa jika melupakan tugas dan tanggung jawab kalian di rumah sebagai mahasiswa, sebagai anak, sebagai pelajar dan sebagainya. Lalu yang keempat, kalian tidak melupakan waktu keluarga atau waktu bersama dengan keluarga. Kalau kakak bilang family time, kalian bisa sharing sama papa, bisa sharing sama mama, bisa mengeluarkan unek-unek. Nah, lalu yang terakhir, kalian main game tidak dosa jika kalian bisa memetik hal-hal positif dari main game itu. Apa contohnya? Bisa belajar bahasa, bisa belajar manajemen keuangan, bisa belajar desain. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kalau kita bermain game dinyatakan tidak berdosa. Tapi kalau kita main game bisa dibilang dosa kalau kita lawannya dari itu. Jadi kalian dari sekarang harus bisa, kakak sarankan sebagai kakak kalian, sahabat kalian, hamba Tuhan, kalian boleh main game, tapi kalian harus bisa mempunyai batasan waktu dan memilih game mana yang baik yang harus dimainkan. Karena kenapa kakak bilang, hanya kakak lihat, nih kakak kasih tunjuk. Nah, ini adalah contoh-contoh, yaitu orang-orang berhasil dengan main game. Ada yang game juga bisa memberikan hal positif bagi kita semua. Oke? Jadi kesimpulannya gini, kakak mau kasih tahu sama kalian, sebagai anak muda remaja Kristen zaman now, kalian harus bisa itu mengendalikan kehidupan kalian, diri kalian. Termasuk kalian harus bisa mengendalikan hobi kalian main game. Game itu tidak dosa jika kita, yang tadi kakak sebutkan, selalu ingat Tuhan dalam waktu tertentu, terus selalu ingat keluarga, tanggung jawab, dan kita bisa memetik hal-hal positif. Tetapi kalau main game itu dosa, kalau kita lupa Tuhan, lupa keluarga, lupa tanggung jawab kita, lalu apa yang terakhir? Kita menerapkan hal-hal negatif dari game itu terus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Oke, kiranya video ini menjadi berkat bagi kalian semua, dan doa kakak kalian selalu
kuat dan semakin pintar, semakin takut akan Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan. Oke, sampai jumpa dalam video-video selanjutnya di Milenial Bertanya, dan yang akan terus memberkati kalian, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.